Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih para bapak ibu, para orang tua, para dokter-dokter, bunda-bunda, mama-mama yang ada di rumah? Saya harap semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya, Dr. Afifa Kencana Sari, yang selaku moderator pada hari ini. Dan hari ini merupakan rangkaian live webinar hari ke-10, di mana merupakan webinar dari seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek, bersama Primaku dalam rangka hari ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia yang ke-66, serta Hari Anak Nasional. Nah, tema hari ini sangat-sangat menarik sekali dan tentunya harus disimak dari awal hingga akhir karena tema hari ini yaitu mengenal common cold atau salesma pada anak yang akan dibawakan oleh dokter cantik yaitu yang tak asing lagi yang terhormat Dokter Oti Mita Sevianti spesialis anak. Beliau adalah salah satu dokter di Rumah Sakit Hermina Depok. Dokter Oti juga lulusan sarjana kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga beliau menyelesaikan spesialis kedokteran anak dan magister administrasi rumah sakit di Universitas Indonesia. Oke, mari kita sapa terlebih dahulu Dokter Oti. Selamat pagi, dokter. Pagi, Apa kabar nih, dokter? Alhamdulillah baik. Apa kabar Iva? Baik juga, dokter. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih, dok? Sibukan akhir ini ya masih seputar pandemi ya, masih praktek juga, masih visit juga. Ya ini kebetulan diberikan amanah untuk memberikan sedikit edukasi ke masyarakat. Jadi mudah-mudahan apa yang akan diberikan cukup berguna ya. Iya, amin. Yang penting sehat selalu ya, dokter ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu, para orang tua yang ingin bertanya seputar topik hari ini, silahkan langsung memberikan pertanyaannya melalui live chat kami. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan akan dijawab langsung oleh Dokter Oti. Baik, langsung kita mulai pembahasan topik hari ini. Untuk menyingkat waktu kepada Dokter Oti, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Viva. Ya, Oke, dokter. jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai selesma atau kalau di istilah medisnya lebih banyak dikenal dengan common cold gitu ya. Memang banyak istilah-istilah di awam yang mungkin agak berbeda sedikit gitu ya pengertiannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan lebih banyak seluk-beluk mengenai pengenalan terhadap selesma atau common cold pada anak. Selesma itu sebenarnya merupakan penyakit infeksi saluran nafas atas yang tersering pada anak. Paling sering terjadi pada anak-anak ya, mulai dari usia bayi sampai dengan anak-anak gitu. Intensitasnya cukup sering ya. Rata-rata anak-anak ini mengalami kejadian rinitis atau selesma ini bisa 6 sampai 8 kali per tahun gitu. Mengapa bisa begitu gitu ya? Karena harus diketahui bahwa selesma ini juga sangat menular. Kalau kita tahu penyakit ini banyak disebabkan oleh virus, dan virus apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan penyakit selesma ini. Memang banyak, kita tidak hanya mengenal satu macam virus saja. Ada ratusan virus, kurang lebih 200 virus yang mungkin bisa menyebabkan penyakit selesma ini pada anak. Nah, kalau di awam kita sering mendengar nih, misalnya ibu-ibu datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, bilang, "Dok," atau "Suster, ini saya mau konsultasi, anak saya flu," gitu ya. Sebenarnya istilah flu ini kalau yang kita tahu di awam, ini benar nggak sih? Apakah selesma itu sama dengan flu? Ataukah istilahnya berbeda nih? Nah, untuk tahu ini kita harus
tahu dulu penyebab selesma itu, yang menyebabkan rata-rata virusnya apa sih. Memang dari sekian banyak virus itu saya tidak akan membahas semuanya, tapi ini penyebab paling banyak, terbanyak dari penyakit selesma pada anak. Ya, yang pertama adalah rhinovirus. Ya, gambarannya kurang lebih seperti itu kalau kita lihat di bawah mikroskop elektron ya. Kemudian kedua, coronavirus. Jadi kalau misalnya sekarang nih kita lagi ada pandemi corona nih ya, sebenarnya corona itu sendiri bukan virus baru. Jadi memang virus yang sebenarnya sudah ada sejak lama gitu, tapi kenapa yang sekarang sepertinya lebih menakutkan ya, angka kejadiannya cukup tinggi gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas banyak tentang coronavirus ini karena besok sejawat saya Dr. Ari Praito yang akan mengupas tuntas ya mengenai coronavirus ini seperti apa. Kemudian kita juga mengenal RSV virus gitu ya. Ini juga salah satu virus yang cukup banyak menginfeksi anak-anak gitu. Dari sekian virus ini memang tidak semua pemeriksaan penunjang yang bisa istilahnya membuktikan bahwa virus-virus yang menjangkiti anak-anak kita ini virus yang jenis apa ya dok? Sering tuh kita dapat pertanyaan seperti itu ya di tempat praktek. Dok, ini virus apa? Jadi tidak semua virus itu punya gejala khas yang sangat khas gitu. Kecuali kalau misalnya kita berbicara misalnya istilahnya seperti hand foot mouth disease ya. Orang awam, nah ini orang awam bilangnya flu Singapura. Ini apakah flu juga sebenarnya gitu ya. Jadi orang awam taunya itu namanya flu Singapura. Di kita secara medis bilangnya hand foot mouth disease gitu ya. Apakah itu ada pemeriksaan yang bisa menunjukkan bahwa penyebab memang benar-benar virus A ini gitu ya. Tapi tidak semua pemeriksaan itu bisa membuktikan bahwa virus-virus tertentu yang menyebabkan, kecuali kalau dia memang punya gambaran klinis yang sangat khas. Yang berikutnya ini adalah influenza virus. Nah, dari sekian ini kita mengenal influenza dan para influenza virus. Nah, inilah yang beberapa virus yang punya resiko memang apabila berlanjut dia bisa menyebabkan infeksi pernafasan saluran nafas yang lebih berat ya. Kemudian yang terakhir enterovirus. Kalau kita lihat dari penyebab-penyebab selesma, dari beberapa penyebab selesma ini, kita lihat di sini ada nih salah satu penyebabnya adalah influenza virus gitu ya. Nah, kalau seandainya kita katakan anak ini sakit flu apabila memang disebabkan oleh virus influenza. Tapi kalau misalnya dia disebabkan oleh rhinovirus gitu, apakah kita juga akan menyebutnya itu dengan penyakit flu? Enggak, berbeda ya. Jadi lebih tepatnya kalau kita mengatakan kenapa Bu anaknya ada sakit apa gitu ya, ada keluhan apa gitu. Mungkin akan lebih tepat dikatakan sebagai selesma terlebih dahulu, kira-kira apapun penyebabnya gitu ya. Jadi tidak semua selesma itu kita katakan, kita samaratakan, kita bilang itu sebagai flu gitu. Jadi itu salah satu istilah di awam mungkin di masyarakat yang salah kaprah sebenarnya. Kita sekarang meningkat pada gejala ya. Gejala selesma itu yang paling banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu yang pertama adalah demam. Memang demamnya kalau untuk common cold atau selesma bisa saja demam yang mild fever ya, jadi demam yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Kemungkinan kalau kemarin Dokter Triana sudah membahas mengenai demam ya, sudah banyak yang dikupas tuntas di situ. Demam, kapanlah demam yang kita katakan mild fever, kapan kita katakan itu demam tinggi atau hiperpireksia. Biasanya selesma tidak sampai melibatkan demam yang sampai sangat tinggi atau dikatakan lebih dari 38,5 derajat atau 39 gitu ya. Kemudian biasanya juga dibarengi dengan keluhan batuk. Batuk yang pola batuk yang seperti apa? Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian hidung tersumbat. Ya, ini yang paling banyak dikeluhkan oleh ibu-ibu, apalagi kalau anaknya bayi. Jadi kalau misalnya sudah hidung tersumbat,
dia rewel gitu ya, kemudian dia juga menjadi sulit tidur, kalau menetek jadi juga terganggu gitu ya. Jadi biasanya hidung tersumbat inilah yang kadang-kadang membawa ibu-ibu ini datang untuk membawa anaknya untuk periksa ke dokter. Bersin, mungkin anak-anak yang lebih besar gitu ya, kadang-kadang ada gejala bersin yang cukup frekuen. Rewel di sini biasanya yang agak sulit itu bayi ya. Kadang-kadang bayi kalau sedikit rewel kita tidak gampang tuh mengetahui penyebab rewelnya apa ya. Apalagi kalau misalnya bayinya baru punya bayi gitu. Rewel itu kan juga bisa lapar, bisa juga BAB atau buang air kecil gitu ya, atau misalnya dia kepanasan pun rewel. Tapi biasanya rewel yang karena selesma ini setelah kita memastikan semua hal itu tidak ada, tapi anaknya tetap nangis, rewel, gelisah, kemungkinan juga disebabkan karena hidungnya tersumbat atau mungkin karena dia tidak nyaman karena demamnya, bisa terjadi. Kemudian anaknya biasanya juga sulit tidur. Anak saya baru tidur sebentar, baru saya taruh di tempat tidur, anaknya sudah bangun lagi, rewel lagi gitu ya. Nah, yang paling menjadi masalah itu apabila nafsu makannya kemudian menurun. Anak-anak ini jadi males netek, mungkin karena istilahnya balapan ya sama nafasnya ya, udah sininya kebekep, nggak bisa nafas, sementara dia harus menetek gitu ya. Jadi harus gantian gitu, netek sama nafas tuh harus gantian. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini kalau netek bentar-bentar dilepas, bentar-bentar dilepas gitu. Itu akhirnya kebutuhan cairannya pun juga jadi menurun gitu ya. Nah, kemudian gejala yang paling banyak dikeluhkan kan batuk dan pilek nih ya. Kita terlepas dari apapun penyebabnya, batuk dan pilek ini sebenarnya merupakan, orang kadang-kadang berpikir wah batuk itu sesuatu yang harus sebagai lawan gitu ya. Jadi apakah batuk itu benar nih sebagai lawan? Jadi kalau misalnya ada batuk harus gimana caranya cepat-cepat diobati supaya dia nggak batuk. Jadi kita kalau misalnya dari sisi orang tua gitu misalnya ya, menganggap batuk ini sesuatu yang mengganggu. Saya tidak bisa dengar anak saya batuk terus, sayanya juga merasa terganggu, anaknya nggak bisa tidur gitu ya. Tapi sebenarnya batuk itu merupakan salah satu mekanisme utama pertahanan respiratorik. Jadi kalau misalnya ada batuk, itu kita seharusnya merasa bersyukur ya. Kalau dia ada batuk, berarti di sini mekanisme pertahanan respiratoriknya berfungsi dengan sangat baik, di mana pada saat batuk itu kan kita mengeluarkan sejumlah volume udara ya secara mendadak dari rongga toraks yang kemudian dia melewati epiglotis dan mulut. Tapi dia juga melontarkan beberapa material. Material ini bisa lendir gitu ya. Nah, si batuk ini dia bekerja sama nih dengan bersihan mukosiliar ya. Jadi ada silia-silia di situ di saluran nafas yang fungsinya dia juga untuk mencegah aspirasi berbagai benda asing yang masuk. Benda asing itu bisa apa saja. Debu pun benda asing, virus pun kita anggap sebagai benda asing gitu ya. Apabila keduanya bekerja ini, kemudian batuk itu juga bisa terbangkitkan karena adanya rangsangan ya di reseptor-reseptor batuk gitu. Apabila terjadi batuk itu sebenarnya kita justru bisa menilai kualitasnya gitu. Apakah mekanisme pertahanan respiratoriknya ini berjalan dengan baik. Kalau misalnya tadi saya mention bahwa batuk itu kan bisa terbangkitkan karena ada rangsangan pada reseptor-reseptor batuk gitu ya. Yang di gambar ini kan ada beberapa titik merah nih ya. Kita punya beberapa reseptor batuk dari saluran nafas atas sampai dengan bronkiolus gitu ya, percabangan kecil ya. Jadi di situ ada di faring ada, di laring ada, di pipa trakea itu ada gitu, di percabangan mayor ada, dengan percabangan kecil itu juga ada reseptor batuk di situ. Jadi kalau misalnya ada batuk berarti ada gangguan atau yang melibatkan di mana reseptor batuk itu berada gitu ya. Sebenarnya reseptor-reseptor ini juga bisa terangsang oleh karena gangguan mekanis itu misalnya lendir ya, atau
riak, dahak gitu ya, atau gangguan secara kimiawi. Kimiawi itu misalnya fume ya, gas, asap gitu ya. Nah itu gangguan secara kimia, misalnya wangi-wangi parfum atau asap atau mungkin wangi dari pengharum ruangan gitu ya. Beberapa anak yang sensitif kadang-kadang kalau dia tidak bisa menerima fume seperti itu, dia juga akan batuk. Kemudian juga ada uh, yang bisa terangsang oleh termal ya. Jadi terangsang oleh masa termal itu misalnya di sini udara dingin ya. Jadi apakah dingin itu terkadang juga bisa membuat reseptor-reseptor ini terpicu ya untuk bisa mengeluarkan rasa batuknya gitu ya. Selain ketiga itu juga ada mediator peradangan. Jadi kalau peradangan kan maksudnya kalau secara masyarakat bilang wah ini ada radang nih dok, anaknya batuk-batuk gitu ya. Ya kita mesti cek dulu apakah memang betul itu dipicu oleh satu proses peradangan atau mungkin proses yang lain. Itu mengenai batuk. Kemudian pilek. Pilek ini juga salah satu yang kadang-kadang menjadi keluhan utama ya, karena kok meler terus anaknya nggak, udah 5 hari masih meler aja, makin kesini melernya itu makin banyak gitu. Jadi sebenarnya pilek itu juga salah satu pertahanan utama ya untuk saluran nafas ya. Jadi di sini rongga hidung apabila dia terinfeksi oleh virus, di rongga hidung itu akan produksi lendir ya, lendir yang bening awal-awalnya. Jadi makanya kita kalau melihat perjalanan sakit orang selesma itu atau anak selesma, awal-awalnya lendirnya berwarna bening. Nanti setelah beberapa hari, 2-3 hari gitu ya, apabila di situ sudah sel-sel kekebalan tubuh itu sudah melawan karena adanya benda asing yang dalam hal ini adalah virus, dia biasanya berubah tuh warnanya menjadi kekuningan. Nah di sini yang kadang-kadang disalahartikan, wah anaknya malah jadi tambah berat gitu sakitnya ya. Apalagi kalau sudah proses lanjut itu warnanya kadang-kadang menjadi kehijauan. Nah kayak yang begini ibu-ibu kadang-kadang pikirnya ini infeksinya udah makin berat nih dok, orang warnanya makin kesini jadi hijau. Kadang-kadang kalau dia sering mengeluarkan sekret itu terus kemudian bisa bercampur dengan bercak darah, mungkin karena luka ya, karena iritasi gitu. Nah kalau misalnya di dalam rongga hidung itu kan ada bakteri-bakteri yang flora normal ya, jadi yang memang normal ada di rongga hidung. Nanti kalau bisa prosesnya ini sudah semakin lanjut, biasanya berinteraksi juga dengan bakteri-bakteri ini gitu. Tapi apakah yang warna hijau itu akan selalu jelek gitu ya? Apakah itu menandakan bahwa proses infeksinya menjadi semakin berat gitu? Belum tentu ya. Jadi dalam hal ini batuk dan pilek yang tadi kita bahas merupakan gejala yang paling banyak dikeluhkan pada saat anak kita mengalami selesma itu. Di sini harus bisa dibedakan apakah ini selesma biasa atau flu gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini, memang selesma biasa biasanya tadi ya demamnya nggak terlalu tinggi. Flu mungkin bisa agak lebih tinggi gitu ya. Terus kemudian nyeri-nyeri di badan, jadi badannya sakit-sakit gitu. Biasanya di flu itu jauh lebih berat dibandingkan dengan selesma biasa. Cepet capek, jadi orangnya tuh benar-benar sangat kelelahan, anaknya tuh maunya tidur aja gitu ya, dibangun susah gitu ya. Nah tapi itu juga harus di highlight tuh ya, dibangunin susah itu apakah dibangunin terus kemudian anaknya respon dia bangun, atau jangan dibangunin terus anaknya nggak bangun-bangun. Itu salah satu yang nanti saya akan sebutkan di alarm sign-nya gitu ya. Dan biasanya di flu itu nyeri kepalanya lebih severe, lebih berat ya. Keduanya sama-sama ada nyeri pada tenggorokan, dan kemudian dua-duanya juga pasti ada keluhan runny nose ya, jadi banyak sekret yang keluar dari hidung. Tapi biasanya komplikasi terberatnya itu banyak dialami oleh penderita yang mengalami flu, karena biasanya
komplikasinya yang gampang berlanjut menjadi infeksi yang lebih berat seperti pneumonia, nah itu biasanya lebih banyak dipicu oleh virus influenza. Nah, terapi, saya ngomong terapi di sini jangan terapi dihubungkan dengan obat-obatan ya. Jadi terapi itu tidak hanya obat sebenarnya. Kalau untuk kasus selesma pada umumnya, terkadang saya hanya menyarankan, Bu, cukup anaknya dibuat comfort ya, nyaman gitu ya. Istirahatnya harus cukup, tidur cukup gitu. Terus kemudian hidrasi cukup, hidrasi di sini asupan cairan ya, karena biasanya kita jangan sampai anaknya malah jadi dehidrasi, apalagi dengan kesulitan yang tadi ya, misalnya menetek jadi malas menetek mungkin karena hidungnya tersumbat gitu ya. Nah di sini kita harus pastikan hidrasinya cukup. Cara kita melihat hidrasinya cukup dari mana? Yang paling gampang kita lihat dari produksi urin. Kalau produksi urinnya cukup, biasanya cairan yang kita berikan, asupan cairan yang kita berikan berarti mencukupi ya. Jangan lupa makanan seperti biasa bergizi ya. Jadi asupan makanan, mineral itu juga semua harus seperti biasanya kita terlengkapi semua ya. Kalau misalnya ada beberapa orang, wah ini harus tinggi vitamin C, ya seimbang sajalah gitu ya. Kalau misalnya memang kita anaknya bisa lebih banyak makan makanan yang mengandung banyak tinggi vitamin C, apabila bisa ya nggak ada masalah kita berikan sesuai dengan seimbang saja komposisi gizinya. Kemudian salin nasal drop ini sebenarnya bukan compulsory ya, maksudnya harus diberikan tidak. Jadi terkadang kita memberikan cairan isotonis atau cairan garam ya, cairan salin itu cairan garam ya, yang kita teteskan di rongga hidung. Sebenarnya fungsinya untuk apa gitu ya? Karena satu sih fungsinya untuk melembabkan ya, untuk melembabkan kondisi rongga hidung. Terus kemudian cairan garam itu sendiri juga bukan sesuatu yang mengandung zat-zat kimia tertentu gitu ya. Jadi itu sah-sah saja kita berikan. Ada beberapa ibu yang bertanya, boleh nggak sih dok kalau misalnya anak saya tidur, saya tetesin minyak kayu putih nih di kerahnya, di bajunya gitu ya. Boleh saja. Jadi itu istilahnya kita berikan supaya fungsinya bisa dimaksudkan untuk melegakan pernafasannya. Itu boleh-boleh saja. Kemudian posisi nyaman. Kalau untuk bayi, posisi yang paling nyaman itu posisi seperti di gambar ini nih, ya. Jadi upright, ya, kepalanya di atas, upright, posisi seperti ini, gitu ya. Terus kemudian kalau ingin kita tidurkan, biasanya kita lebih banyak sarankan, coba Bu tidurnya lebih banyak dimiringkan, jadi dia tidak dalam posisi telentang. Kenapa? Itu karena pada saat posisi dia telentang, itu posisi lidah akan jatuh ke belakang, jadi dia akan menutupi saluran nafas. Jadi lebih baik posisinya dimiringkan, di mana posisi lidah juga nanti pasti akan jatuh ke samping. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita mampet, sini tersumbat, sininya tersumbat juga, ending-endingnya biasanya terus tidurnya jadi menganga gitu ya. Jadi makanya posisi nyaman itu kalau untuk bayi memang lebih senang mereka digendong dalam posisi seperti itu, upright. Kemudian kalau kita tidurkan ya kita miringkan posisinya. Terus kemudian olahraga. Untuk anak-anak yang lebih besar kita bisa nih sarankan olahraga ringan ya. Olahraga ringan sih maksud saya kalau untuk zaman pandemi gini mungkin juga nggak yang harus keluar rumah. Cukup di dalam rumah saja, olah tubuh, stretching gitu ya. Nah itu sudah cukup membantu lah supaya motorik juga tetap bergerak untuk membantu supaya proses penyembuhannya juga lebih cepat. Untuk pencegahan, gimana nih kita kalau mau mencegah supaya anak-anak tidak gampang terkena selesma gitu ya. Jadi memang kontak langsungnya itu kan kadang-kadang melalui droplet dari cairan napas ya, atau permukaan benda yang terkontaminasi. Nah, salah satu untuk mencegahnya apabila dalam satu rumah itu misalnya ada anggota keluarga yang sedang batuk atau pilek,
kita tetap sarankan dia untuk memakai masker. Jadi sebenarnya anjuran memakai masker itu nggak harus dimulai dari sejak zaman pandemi ini ya. Sebenarnya kalaupun di dalam kondisi satu rumah sedang ada yang sakit pun, untuk mencegah anggota keluarga yang lain ikut sakit juga kita tetap menyarankan untuk memakai masker untuk yang si sakit. Ya, jadi yang dimaskeri itu yang sakit gitu. Jadi supaya mencegah anggota keluarga yang lain juga tidak ada yang tertular. Masalahnya kan sering tuh misalnya tertular ayahnya. Nanti habis ayahnya ini anaknya sakit, ibunya gantian ketularan gitu ya. Besoknya nih anak yang sudah sembuh gara-gara ibunya sakit ketularan lagi. Jadi bolak-balik gitu ya. Nah, yang kedua hand hygiene ya. Apalagi di zaman pandemi sekarang lah, semuanya juga sudah paham bahwa kebersihan tangan itu mutlak ya. Kita cuci tangan lebih sering. Kita juga ajarkan kepada anak-anak untuk mencuci tangan lebih sering. Nah, gambar yang ketiga ini sebenarnya bukan olahraga ya. Artinya kita di sini menjaga anak-anak itu, kalau di sini kan gambarnya seperti anak kecil lagi yoga ya, di dalam posisi yoga gitu. Yoga tuh apa sih? Kita peaceful mind gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tenang, anaknya nggak stressful, dia berasa happy, itu juga dipercaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi sakit gitu ya, anaknya juga nggak happy, biasanya juga tidak mendukung tuh proses penyembuhan sakitnya gitu ya. Terus yang keempat adalah etika batuk. Nah, mulai dari masa pandemi gini ya kita memang harus mengajarkan anak-anak itu ya bagaimana etika batuk yang benar. Jadi jangan dibiarkan anak-anak itu batuk ditutup tangan, atau terus kemudian dia tutup pakai tisu, tisunya ditaruh aja gitu ya. Selalu apabila ada menutup dengan tisu ya tisunya kita ajarkan untuk dibuang di tempat sampah. Terus kemudian apabila dia tidak punya tisu, tidak punya apa ya ajarkan etika batuk yang benar. Dimana kita batuk harus mengenai lengan bagian dalam gitu. Jadi anak-anak mulai dari sekarang kita ajarkan. Nah, ini juga untuk mencegah si anak yang sakit ini untuk menularkan kepada orang lain di sekitarnya. Yang terakhir dan yang paling penting adalah imunisasi. Ya, jadi memang tidak semua penyebab selesma itu ada imunisasinya, gitu ya. Tapi hanya beberapa saja yang kita kenal ada imunisasinya, gitu ya. Memang kalau misalnya apakah secara otomatis kalau saya imunisasi saya nggak akan dapat selesma lagi, dok? Ya tidak begitu. Kalau penyebabnya bukan imunisasi tertentu ini, misalnya influenza gitu, dia penyebabnya oleh virus yang lain, ya masih mungkin dia akan sakit ya. Tapi yang kita harapkan tidak terjadi komplikasi yang lebih berat. Ya tadi seperti yang sudah saya mention sebelumnya, influenza punya risiko untuk terjadi komplikasi yang cukup berat. Tanda bahaya. Nah ini yang harus Bapak dan Ibu di rumah ingat gitu ya. Kapan sih saya harus bawa anak saya periksa ke Fasiankes terdekat, ke fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan terdekat. Apabila terdapat demam yang tinggi. Demam yang tinggi itu kalau kemarin kita nyimak materinya Dr. Triana 2 hari yang lalu mengenai demam. Nah itu ada batasannya ya. Kalau kita katakan tinggi itu apabila sudah lebih dari 39 derajat ya. Apalagi nah demam itu kita harus pengalaman ya, apalagi ini kan masih banyak juga angka kejadian DBD ya. Jadi setiap kali demam kita harus perhatikan kapan terjadi demam awalnya gitu ya. Kalau perlu jam berapa gitu, karena itu penting untuk penghitungan berapa lama demam. Jadi kalau misalnya kira-kira sudah demam tinggi, sudah hari ketiga atau hari keempat gitu ya, segera periksakan karena bisa saja virus yang istilahnya penyebab virus yang non selesma bisa saja bisa terjadi gitu. Jadi terinfeksi virus bisa bukan karena selesmanya, mungkin ada batuk dan pilek juga, tapi mostly kan memang selesma tidak sampai terjadi demam yang sangat tinggi, apalagi kalau sampai 40 derajat Celcius. Kemudian batuk lebih dari 2 minggu.
Ini kalau ada batasan waktu, 2 minggu ini apakah batuknya terus-terusan selama 2 minggu nggak ada jedanya, atau berhenti, nanti berapa hari batuk lagi. Terus kemudian berhenti sehari, batuk lagi berapa. Tapi kalau apabila kita total dalam waktu 2 minggu itu batuknya cenderung berulang, ada baiknya kita periksakan. Ya, mungkin tidak hanya sesimpel bahwa anaknya semudah itu kita berpikir, wah anak ini selesma biasa tanpa obat sih mestinya dia baik gitu ya. Jadi kalau sudah kira-kira lebih dari 2 minggu dan dia berulang, kita sudah katakan itu batuk kronik berulang. Jadi ada baiknya kita periksakan. Kemudian ada batuk yang frekuen dengan durasi panjang. Ada beberapa infeksi tertentu di saluran nafas yang kadang mungkin awalnya diawali dengan infeksi virus, tapi terus kemudian ditunggangi dengan bakteri, ya. Nah, ini kita tidak pernah tahu prosesnya. Jadi sekiranya kita melihat anak ini, saya kalau dengerin anaknya batuknya tuh capek gitu ya, saya yang dengerin aja capek gitu, apalagi yang jadi pasiennya. Jadi kalau misalnya ada yang durasinya sudah cukup panjang, dok ini baru batuk 3 hari sih, tapi batuk terus nggak ada jedanya, lebih baik diperiksakan. Jangan menunggu sampai terus kemudian 2 minggu baru diperiksakan, karena lama-lama fatigue, capek anaknya, ya itu yang kita hindari. Jangan sampai anak menjadi sangat kelelahan karena terus kemudian dia nggak bisa istirahat, minumnya terganggu, nggak mau makan gitu ya. Terus kemudian ada nafas cepat. Nafas cepat itu kita hitung ya. Jadi kalau misalnya dalam 1 menit berapa kali dia ngambil nafas gitu ya. Kalau kira-kira sudah misalnya untuk bayi gitu ya, sudah lebih dari 40-50 kali per menit, atau misalnya di anak misalnya sudah lebih dari 30 kali per menit, hati-hati gitu. Walaupun mungkin kita melihat anaknya masih cukup aktif, makan, minum, mau, tapi kok semakin sini napasnya makin cepat gitu ya, periksakan. Ada kesulitan bernafas. Jadi kesulitan bernafas itu tidak hanya yang kita katakan nafas cepat ya. Kesulitan bernafas itu dia untuk mengambil nafas aja seperti air hunger gitu. Jadi dia susah gitu ya untuk mengambil nafas gitu ya. Nah itu juga kita harus awasi nih anak-anak. Kalau misalnya anaknya kok jadi nggak bisa tidur, kalau mau tidur dia nggak bisa cukup 1 bantal, harus 3 bantal, posisi kepalanya harus lebih tinggi. Kadang-kadang dia sampai nggak bisa tidur, anaknya duduk untuk tidur gitu. Nah itu yang jangan sampai terjadi begitu. Kemudian ada napas cuping hidung. Ya, jadi kalau misalnya kita bernafas terus kemudian cuping hidungnya mulai kembang kempis, nah berarti ada masalah tuh dia dalam ambilan atau uptake dari ambilan nafas gitu ya. Kemudian ada tarikan di dinding dada. Kalau dilihat anaknya pas tidur gitu atau misalnya dia pada saat bernafas itu istilahnya ya kalau ibu-ibu itu kok perutnya sampai masuk ke dalam ya dok gitu, atau ininya sampai berat banget gitu. Nah itu jangan tunggu sampai berhari-hari ya, walaupun kelihatannya anaknya masih cukup kontaknya masih cukup baik, tapi apabila terjadi ada begitu ya tetap harus diperiksakan. Kemudian napas berbunyi. Nafas berbunyi ini banyak ininya ya. Nafas berbunyi ini apakah grok-grok atau ngik-ngik gitu ya istilahnya. Makanya kalau nafasnya bunyinya seperti apa, beberapa ibu-ibu memang kadang-kadang divideokan gitu ya, dikasih lihat. Nah ini ada nafasnya seperti ini dok gitu ya. Tapi kalau sekiranya nafasnya bunyi tapi anaknya anteng, bobo, tidak terganggu sama sekali, ya mungkin bisa saja itu lendir ya. Tapi kalau misalnya nafasnya berbunyi terus anaknya jadi rewel, nggak bisa tidur, nangis terus, bunyinya juga ngik gitu misalnya ya, nah itu segera diperiksakan. Kapan harus dibawa ke RS ya? Tadi sudah di-mention sebelumnya, demam lebih dari 3 hari, lebih baik kita periksa, apalagi masih banyak musim DBD. Lebih dari 39 derajat Celcius gitu ya. Apalagi kalau ada riwayat kejang misalnya ya anaknya ya. Kemarin Dokter Haryadi juga sudah banyak membahas mengenai kejang demam. Kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, kemudian dia sulit bernafas, napas berbunyi, dan anaknya gelisah, dia tidak bisa tidur. Jadi sebagai take home message, sebenarnya penyebab selesma terbanyak itu kan karena virus. Ya, jadi terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hand hygiene tadi 1, kedua etika batuknya gitu ya, pemakaian masker, ini yang sepertinya
saat ini kita lebih sering lakukannya. Dan tidak ada terapi khusus untuk selesma, tidak ada obat-obatan khusus yang tadi kita sudah bahas bahwa batuk itu sebenarnya satu mekanisme yang kita harapkan. Jadi batuk itu sebenarnya kita anggap sebagai teman, bukan lawan, ya. Lalu ketahui tanda-tanda bahaya dan tahu kapan harus berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nah, itu tadi di slide sebelumnya sudah lebih banyak saya jelaskan. Mungkin segitu saja dulu infonya dari saya mengenai selesma. Nanti mungkin moderator atau Bapak Ibu boleh bertanya kira-kira apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan presentasi yang sudah saya berikan atau yang masih berhubungan dengan materi hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Oti atas presentasinya. Memang banyak sekali ya Dok ya para anak-anak yang terkena salesma karena mungkin virusnya juga banyak nih ya Dok ya. Iya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Di sini sudah beberapa ada yang bertanya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya Dok. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi kan dokter terapinya ya Dok ya. Di sini saya ingin menanyakan kan banyak sekali para bapak ibu mungkin di rumah saat anaknya terjadi pilek, batuk atau demam sedikit tiba-tiba dikasih pemberian antibiotik mungkin ya. Nah, padahal pemberian antibiotik itu mungkin nggak sembarangan ya Dok ya untuk diberikan kepada apalagi anak-anak. Mohon edukasinya Dok mungkin kepada para Bapak Ibu. Jadi indikasi pemberian antibiotik itu tidak serta-merta semua sakit obatnya pasti antibiotik ya. Kalau kita lihat lagi presentasi sebelumnya kan untuk selesma ini lebih banyak disebabkan oleh virus dan antibiotik itu bukan obat untuk virus tapi untuk bakteri. Kecuali misalnya dalam prosesnya ternyata yang awalnya terinfeksi virus kemudian dia ditunggangi oleh bakteri. Tapi pasti ada gejala klinis yang menunjang ya dan itu nggak serta-merta misalnya baru demam 1-2 hari anaknya baik-baik saja ya tidak ada tanda-tanda bahaya yang tadi saya sebutkan terus ujuk-ujuk ini biar cepat sembuhnya kasih antibiotik aja gitu ya. Jadi nggak begitu. Jadi kalau kita terlalu overuse antibiotik kasihan juga nanti ya. Dia akan resisten terhadap bakteri yang nantinya pada saat dia butuh sekali untuk digunakan antibiotik terus kemudian dia resisten terhadap penggunaan obat-obat itu gitu ya. Jadi untuk penggunaan antibiotik atau obat-obatan ini memang harus lebih banyak dikonsultasikan kepada dokter. Jadi tidak serta-merta beli sendiri ya. Mudah-mudahan sih sekarang tidak semudah zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan mungkin untuk membeli antibiotik harus ada resep gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya sampai harus memberikan antibiotik, biasanya dokter pasti menjelaskan, Bu, ini terindikasi untuk saya berikan antibiotik karena A, B, C, D. Jadi ya tidak serta-merta batuk pilek langsung obatnya antibiotik. Demikian juga untuk obat-obatan batuk misalnya ya. Ada beberapa yang kapan saya harus bisa pakai obat batuk, kapan yang nggak harus diobati. Karena sebenarnya kalau untuk selesma ini kan sifatnya self-limiting disease. Jadi dia hilang sendiri. Sirna sendiri gitu ya tanpa harus kita berikan obat-obatan. Tapi kapan yang saya harus dikasih obat-obatan batuk atau misalnya untuk melegakan pernafasan, nah ini pun ada indikasinya. Jadi lebih baik tidak serta-merta beli obat yang kira-kira ada banyak yang dijual di luar obat batuk pilek gitu ya, padahal mungkin sebenarnya anaknya tidak butuh sama sekali untuk pemberian obat-obatan itu gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Memang harus pantauan atau resep dari dokter mungkin ya dok ya. Kalau penggunaan antibiotik. Jadi jangan overuse lah gitu, kasihan anaknya. Iya. Kita mulai membacakan pertanyaan ya dok ya. Sini ada yang bertanya, Dok, dalam era COVID seperti ini, kadang sulit untuk menghadapi salesma karena kita sudah parno duluan nih, Dok. Karena gejalanya sangat mirip sekali. Jadi, kapan kita yakin bahwa ini salesma, kapan kita anggap ini mengarah ke COVID?
Nah, menarik sekali dok pertanyaannya. Oke. Ini aku mendahului sebenarnya. Sebenarnya besok, kebetulan Besok besok itu topiknya Dokter Ari mengenai COVID ya. Tapi oke lah, saya coba kasih jelas aja dok. sedikit ini ya, sedikit colongan ya. Jadi sebenarnya Bu, memang kalau di anak-anak itu kita kalau melihat gejala COVID kok kayaknya berat banget kalau untuk kasusnya di dewasa gitu misalnya ya. Di anak-anak itu cenderungnya gejalanya lebih mild, kecuali ada kecualinya nih ya. Corona itu nggak usah nungguin COVID, corona pasti sudah ada. Gejalanya pun sama, awalnya batuk, pilek, demam gitu ya. Tapi rata-rata yang berlanjut sangat berat gitu ya, sampai anaknya dengan komplikasi, biasanya ada faktor-faktor khusus ya. Misalnya untuk anak-anak, baby di bawah 1 tahun gitu, di mana daya tahan tubuhnya juga belum yang sempurna banget. Kedua, kalau ada penyakit penyerta atau komorbid ya, jadi anak-anak yang secara lahiriah dia oke gitu ya, jasmani bagus gitu ya, dia gizi pun seimbang, cukup gitu ya. Daya tahan tubuhnya biasanya jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit penyerta, beberapa anak itu kan juga tidak beruntung mempunyai penyakit penyerta ya, penyakit yang cukup kronik, misalnya dengan talasemia atau dengan misalnya penyakit-penyakit keganasan tertentu. Nah, anak-anak seperti ini kecenderungan daya tahan tubuhnya nggak begitu bagus gitu ya. Tapi satu yang harus dipegang sama orang tua gitu ya. Karena kalau yang diberitakan ibu kan pasti berpikirnya wah ini kegawatannya kok jadi semakin sini saya nggak bisa pegang, dulu-dulunya cuman pernafasan doang loh kok, tapi kesini-sini bisa ada mencretnya juga, bisa ada apa gitu ya. Satu yang kemudian tadi mungkin saya harus tambahkan di kapan kita harus bawa ke rumah sakit apabila tetap kalau ada progresivitas atau misalnya ibu melihat ini batuknya kok menjadi lebih frekuen gitu ya, atau demamnya tinggi sekali, atau ada gejala yang lain, misalnya ada muntah-muntah, ada diare gitu ya. Kita nggak ngomongin COVID dulu nih, ya COVID itu kan baru akan terkonfirm kalau misalnya memang sudah kita periksakan. Tapi kalau misalnya ada gejala penyerta selain batuk dan pilek dan ibu berasa ini perjalanan sakitnya makin ke sini kok jadi makin berat, segera bawa ke rumah sakit. Jadi kita nggak langsung berpikir ini COVID dulu. Terkadang satu lagi, orang tua malah justru lebih takut datang ke rumah sakit ya, walaupun anaknya kayaknya udah sakit yang gimana, karena di pikirannya kalau rumah sakit itu jauh lebih menyeramkan gitu ya. Rumah sakit ini pasti biangnya penyakit, banyak orang sakit di situ ya, pasti ada juga lah 1 atau 2 yang mungkin kemungkinan dia COVID atau gimana gitu ya. Tapi kita harus pertimbangan itu kan kita harus lihat-lihat ya. Kita APD-nya maksudnya kita sendiri harus membekali dengan APD yang cukup. Bapak dan ibunya yang menemani harus memakai masker gitu. Terus kemudian pulang dari rumah sakit mau periksa pulang dari rumah sakit ya harus mandi, ganti baju juga gitu ya. Tapi kalau sekiranya kita melihat menimbang-nimbang dengan kondisi klinis anak kita, jangan itu yang dikalahkan gitu ya. Kalau memang harus pergi ke rumah sakit, pergilah gitu. Karena banyak yang terus kemudian saya nggak berani, lebih besar takutnya tadi, lebih besar parnonya daripada khawatir dengan kondisi anaknya. Nanti kita makin di sini mikirnya malah jadi macam-macam ya, makin anaknya waduh ini nggak sembuh-sembuh, aku mau kasih obat beli sendiri aku nggak tahu gitu, mau ke rumah sakit takut, akhirnya maju mundur, klinis anaknya mungkin malah jadi semakin berat. Jadi segera saja dibawa ke rumah sakit sekiranya memang ada tanda-tanda yang menurut ibu kok ini semakin berat perjalanan sakitnya. Oke, jadi tadi lihat lagi ya dok tanda-tanda bahaya dan kapan mesti ke rumah sakit atau tidak ya dok ya. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut pertanyaan berikut ya dok ya. Di sini ada pertanyaan bagaimana penggunaan nebulasi pada Salesma, karena sering orang tua tuh dikit-dikit minta, bahkan ada beberapa yang diprogram untuk nebu misalnya 3 hari gitu dok. Ini menarik sekali dok pertanyaannya. Nah ini ya, ini juga sesuatu yang sebenarnya jadi salah kaprah, dianggapnya itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau batuk pilek pasti kalau udah istilahnya diuapin ya, kalau udah diuapin
pasti itu udah dapat obat gitu ya. Nah, harus diketahui bahwa nebulisasi itu kan kita menciptakan aerosol ya. Nah, itu bekerjanya dia juga tidak di saluran nafas bagian atas. Jadi kalau misalnya targetnya kita anaknya meler atau anaknya bumpet gitu ya, terus kita berharap dengan diuap itu dia lebih encer gitu, terus anaknya bisa bernafas, salah. Karena sebenarnya nebulisasi itu atau diuapin itu target organnya justru untuk saluran nafas bagian bawah. Jadi itu hanya diindikasikan untuk jenis batuk yang tertentu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya dia ada kecenderungan asma ya, atau batuknya ini seperti kayak batuk alergi yang dia gampang menyempit saluran nafasnya, dan itu juga kan kita tahu menyempit atau enggak kan pasti harus diperiksa dulu ya. Jadi kadang-kadang kalau dengar biasa gini sepertinya cuma batuk aja, tidak ada bunyi atau apa, tapi begitu diperiksa kita dengarkan dengan stetoskop, wah kok ada penyempitan saluran nafasnya. Nah itu nebulisasi itu ditujukan untuk itu. Jadi kalau misalnya berpikir bahwa nebulisasi itu untuk semua kasus batuk pilek, ya salah kaprah. Karena kalau misalnya apalagi cuman meler-meler aja pilek tuh saya minta diuap gitu ya, karena bekerjanya itu tidak di saluran nafas bagian atas, tapi dia bekerja di saluran nafas bagian bawah. Jadi sebenarnya overuse juga gitu ya, nggak berguna juga gitu. Lebih baik kalau misalnya mau untuk mengurangi bumpet atau pileknya, runny nose-nya gitu ya, kita malah sarankan tadi berikan saja salin nasal drop gitu, atau misalnya irigasi ya. Jadi bukan nebulisasi tapi irigasi. Itu mungkin lebih tepat daripada nebulisasi. Oke, itu ibu-ibu bapak-bapak jangan kayak dikit-dikit batuk dikit, Uapin ya. uap, gitu ya, Dok. Baik dok, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dok, apa ada pantangan makanan buat anak pada kondisi batuk pilek? Nah, ini mungkin kayak bapak ibu yang kadang jangan makan es, jangan makan ciki gitu ya dok ya. Apakah ada dok? Nah, jadi untuk tadi tuh kalau ingat tadi yang udah saya jelasin kan ada beberapa reseptor batuk yang gampang terangsang oleh faktor termal ya. Termal ini salah satunya adalah dingin. Dingin itu bisa udara dingin, makanan dingin, minuman dingin gitu. Tapi tidak semua anak sesensitif itu sebenarnya. Jadi untuk beberapa anak yang cukup sensitif, yang biasanya lebih banyak berkaitan dengan anak-anak yang punya risiko alergi misalnya ya. Ada dia terkena udara dingin, nggak usah makan minum dingin aja, udara dingin dia bisa terpicu gitu ya, menjadi batuk. Nanti begitu pemicunya hilang, batuknya hilang juga tanpa harus diobati. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, boleh nggak sih anak saya lagi pilek dikasih minuman dingin misalnya ya, karena dia nggak suka minuman air biasa, dia sukanya dingin. Ya harus diingat itu juga tuh yang tadi dijelaskan gitu ya. Jadi karena sebenarnya dingin itu juga kadang-kadang bikin konstriksi jadi menyempit gitu ya, dan lendir itu malah jadi bertambah lebih kental apabila dia ada discharge di situ, ada lendir di situ gitu. Jadi kenapa ada baiknya lebih banyak yang hangat gitu ya, kita kasih yang minuman-minuman hangat, atau kalau misalnya dia nggak suka hangat ya air, cukup air biasa saja tapi dalam jumlah yang banyak gitu ya, supaya jangan sampai kemudian si dingin ini menjadi pemicu justru untuk terjadi batuk yang lebih frekuen gitu ya, karena dia bisa saja merangsang reseptor batuknya. Kalau makanan MSG misalnya ya, dengan ciki-ciki apalah itu ya, MSG. MSG ini pun juga ada beberapa anak yang mungkin cukup sensitif gitu. Jadi saya nggak bisa samaratakan semua anak tuh sama gitu. Mungkin ada beberapa yang bandel gitu ya, istilahnya dia nggak sakit makan itu, tapi ada cuman sedikit saja terus kemudian iritasi, terus akhirnya bikin dia misalnya batuk-batuk gitu ya. Jadi sekiranya bapak dan ibu sudah bisa mengikuti, kalau anak saya dikasih ini kok jadi gampang batuk-batuk ya, tapi kalau nggak makan ini anaknya batuk-batuk, nah lebih baik itu dihindari ya. Itu yang mengerti bapak ibunya. Jadi tidak hanya cukup makanan yang seperti itu, mungkin kayak coklat atau makanan-makanan tertentu itu bisa saja. Jadi itu tiap anak berbeda lah gitu.
Oke, jadi lebih baik menghindarkan pencetusnya tadi ya dok ya, kayak suhu Ya. thermal dingin, lebih baik. Hmm. Ah, ini pertanyaan sangat banyak sekali dok yang masuk. Hmm. Oke. Karena pembahasan kita memang seru hari ini. Di sini pertanyaan selanjutnya. Hmm. Em, izin tanya dok, anak demam 38 derajat Celcius, dia Hmm. tidak batuk, tapi suara nafasnya grok-grok, Hmm. tenggorokannya merah, suaranya grok-grok, itu karena demamnya atau karena lendir saluran nafas nih dok? Oke. Jadi anaknya nggak batuk tadi ya? Iya, katanya tidak batuk. Cuman grok-grok aja ya? Nah, jadi Nafasnya dok. terkadang jadi emang ada produksi lendir lah di saluran nafas itu ya, dan itu bisa terpicu juga oleh pemicu tertentu. Mungkin di sini bukan karena, bisa saja karena infeksi ya. Kalau misalnya di sini ada demam, misalnya bisa saja karena infeksi, tapi infeksinya nggak buat bikin anaknya batuk-batuk atau pilek, cuma nafasnya jadi grog-grog. Satu yang harus diawasi itu nomor satu, anaknya kondisi seperti itu jangan sampai mengganggu proses makannya. Jadi anak ini kalau masih mau makan, minum oke, nggak dehidrasi, walaupun suaranya grok-grok, anaknya tidurnya nyaman, nggak kebangun-bangun, nggak rewel, kita cukup memantau. Jadi prinsipnya seperti tadi saya udah mention juga peradangan, misalnya ada radang di situ. Apakah semua radang itu semua harus diobati? Enggak juga. Rinitis itu juga radang, tapi enggak ada obat yang khusus untuk bisa mengobati itu gitu ya. Kecuali kalau tadi sudah ditumpangi bakteri. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, buat nyaman anaknya, mungkin bobok boleh dimiringkan, banyak minum supaya anaknya tidak dehidrasi. Minuman apa ya? Minumannya kalau misalnya cenderung kita berpikir guruknya mungkin karena lendir ya gitu ya, otomatis kita jangan kasih kasih minuman yang dingin misalnya yang cukup hangat tapi jumlah banyak supaya hidrasinya cukup. Jadi nggak harus yang, kalau misalnya kita berpikir kecuali grok-grok ini sampai membuat anaknya jadi sesak, nafasnya susah gitu ya, nggak bisa bernafas, nah itu yang kemudian harus dibawa untuk diketahui lebih lanjut, ini grok-grok ini apakah masih di batas saluran nafas atas atau jangan-jangan kalau dia kemudian jadi sesak yang kita khawatirkan dia masuk ke saluran nafas bagian bawah. Jadi observasi dulu Bu. Jadi biasanya virus itu nggak akan lebih dari 3 harian demamnya ya. Kan itu mild fever tuh 38 mild fever. Jadi kalau sudah, kecuali kalau sudah 3 hari lebih anaknya masih demam, ya lebih baik Ibu periksakan karena takutnya yaitu tadi ada bakteri yang menumpangi atau apa, atau kemudian grok-groknya ini kita harus evaluasi juga gitu. Oke, jadi harus tetap dipantau terus ya dok ya. Kenapa, berapa lama juga suara grok-groknya ini. Eh, kita lanjut lagi ya dok ya, soalnya ini banyak sekali yang bertanya. Eh, di sini ada lagi yang menanyakan, dokter, apakah imun anak terhadap salesma bisa meningkat seiring bertambahnya umur? Ini mungkin lebih ke imun ya dok ya? Oke, daya tahan ya, imun di sini imun daya tahan mungkin ya. Iya benar. Imunitas anak itu semakin dia bertambah usia, yang kita harapkan pasti daya pertahanan tubuhnya juga jauh, mekanisme pertahanan tubuhnya juga jauh lebih baik ya. Dan kita pasti sudah punya antibodi ya. Apalagi kalau kita kena sakit itu biasa, kalau kita kena sakit tertentu pasti tubuh akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu gitu ya. Jadi kita berharap semakin dia besar harusnya daya tahan tubuh semakin baik, tapi jangan lupa dia tidak bekerja sendiri. Jadi kalau kita ngomong daya tahan tubuh itu yang menunjang juga selain kita berharap dari mekanisme tubuh kita, kita juga harus ditunjang sama gizi yang cukup. Jadi nggak ada artinya kalau kemudian kita cuma berharap anaknya tapi gizinya nggak terpenuhi ya. Jadi gizi itu juga harus menunjang gitu ya. Jadi kalau misalnya kecuali lah misalnya yang jadi kekhawatiran tuh gini, anak ini kok gampang sekali sakit, ini di luar selesma ya, gampang banget sakit dan sakitnya setiap sakit pasti jadi berat gitu ya, diare jadi dehidrasi berat, batuk jadi pneumonia atau apa. Nah ini ada beberapa kan yang memang berkaitan dengan
imunitas tubuh ya, dan itu juga tidak setiap anak gampang seperti itu. Tapi kalau sekiranya anak saya begini kok gampang sakit, yang sekalinya sakit jadi berat, atau kemudian anaknya eh, pertumbuhannya juga nggak oke nih ya, pertumbuhannya kok segini-segini aja, cenderung stagnan gitu ya. Jadi ada beberapa penyakit tertentu yang kita harus evaluasi lebih lanjut. Kalau memang itu ternyata berkaitan dengan daya imunitas tubuh, nggak yang gampang juga kita harus istilahnya dengan cukup dengan pengobatan tertentu aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kira-kira ibu punya keluhan anak ini gampang sakit tapi sakitnya berat ya, dalam artian berat bukan yang suka sakit biasa gitu ya. Nah itu kita harus evaluasi tuh Bu, terutama pertumbuhannya juga tidak menunjang misalnya gitu. Tapi mestinya semakin besar daya tahan harus cukup baik. Oke, jadi makanan diperhatiin lagi ya dok ya untuk menunjang gizi. Oke baik, dok. Ternyata masih ada waktu nih dok. Pertanyaan satu lagi ya dok ya. Dokter, saya memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau salah satu dari kami batuk atau pilek, sangat cepat tertular meskipun kami sudah ekstra menjaganya agar tidak tertular. Mohon saran dokter, mungkin masih agak nyambung sama yang tadi kali dok ya. Nah, kebutuhan khususnya apa dulu nih ya? Mungkin nggak disebut ya, nggak di-mention ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kira-kira Bapak dan Ibu sudah memproteksi nih ya, karena sudah tahu kondisi si anak begini, dia sudah memproteksi, taruhlah misalnya sakit pun saya sudah pakai masker dan lain sebagainya, ya berarti kita harus optimalkan dari si anak. Ya, selain mungkin Ibu sudah berikan nutrisi cukup dan lain sebagainya, satu lagi yang penting kita harus proteksi dia dengan pemberian imunisasi yang lengkap gitu ya. Jadi imunisasi itu memang istilahnya harus kita lengkapi lah ya. Kita melihat apalagi untuk anak-anak di bawah 18 bulan itu sampai dengan booster jangan sampai ada yang kelewat gitu ya. Nah setelah itu banyak imunisasi-imunisasi yang sifatnya memang disarankan ya, tapi menurut saya itu juga bisa menunjang mengoptimalkan kondisi imunitas anak gitu. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Kalau misalnya sakitnya tadi sering sakitnya ya, mungkin batuk, pilek dan lain sebagainya, kan yang harus kita proteksi, kita memikirkan kecenderungan untuk terjadinya komplikasi yang lebih berat, misalnya pneumonia. Ada beberapa vaksin tertentu atau imunisasi tertentu yang harus kita lengkapi untuk memproteksi jangan sampai kita mengalami komplikasi-komplikasi seperti pneumonia ya. Jadi coba lihat lagi apa daftar imunisasi yang sudah didapatkan. Kira-kira ada nggak yang bisa saya tambahkan lagi, saya lengkapi lagi, karena itu juga proteksi dari si anaknya. Jadi kita optimalkan dari si anaknya. Sekiranya kita sudah memproteksi dari kitanya begini, nah coba kita optimalkan dari pihak si anak gitu. Karena ini saya nggak tahu kebutuhan khususnya yang bagaimana ya, apakah ada yang berhubungan dengan tertentu gitu, tapi ya istilahnya kita coba optimalkan dari pihak si anak dulu ya, salah satunya dengan imunisasi tadi itu. Oke. Dok juga berarti imunisasi sangat penting ya dok ya. Berarti kalau misalnya anaknya lagi batuk, pilek atau demam juga saat mau imunisasi bagaimana nih dok? Nah, ada beberapa kontraindikasi mutlak yang kita tidak boleh berikan kalau kita ingin imunisasi ya. Salah satunya adalah demam ya, demam apapun penyebabnya. Jadi kita sebisa mungkin kita kalau lagi demam lebih baik kita sembuhkan dulu ya, hilangkan dulu demamnya baru kita imunisasi. Tapi kalau hanya batuk pilek yang setelah kita cek batuk pileknya bukan yang istilahnya berat ya, bukan infeksi yang sangat berat gitu ya, tidak punya komplikasi ke saluran nafas atau gimana, itu boleh-boleh saja kita imunisasi. Apakah nanti takutnya kalau nanti saya batuk pilek nanti antibodi yang terbentuk jadi nggak bagus nih dok gitu ya. Cara bekerjanya vaksin tidak seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya cuma batuk pilek biasa, nah ini yang suka kadang-kadang anaknya lagi batuk jadi nggak saya imunisasikan, akhirnya telat gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa kontraindikasi khusus yang harus ibu-ibu ketahui, bahwa batuk pilek itu bukan salah satu kontraindikasi untuk tidak imunisasi ya. Jadi kecuali kalau dia demam, iya. Nah, kalau demam kita evaluasi dulu demamnya,
kita perbaiki, kita sembuhkan dulu, barulah kita rencanakan lagi untuk imunisasi. Terima kasih dok. Nggak terasa nih dok, waktu tanya jawab kali ini telah habis. Iya, memang seru sekali ya dok tema hari ini. Dan mungkin mohon maaf jika ada yang pertanyaan yang belum bisa saya bacakan. Tetapi mungkin jika ingin bertanya-tanya lagi, terutama kepada Dokter Oti, bisa langsung bertemu ke tempat prakteknya Dokter Oti. Iya. Nah, dok, terakhir nih dok, sebelum penutup, mungkin ada kesimpulan dan pesan penutup untuk Bapak Ibu yang menyaksikan webinar kali ini. Pesan khususnya kalau dari materi saya hari ini sih enggak ya, maksudnya enggak ada yang khusus lah ya. Ini benar-benar sangat awam masyarakat juga ini semua, tapi jangan lupa ikuti yang berikutnya nih ya, karena yang berikutnya ini yang banyak berkaitan sama pandemi sekarang. Jadi supaya Bapak Ibu kalau dengarnya dari media yang lain mungkin susah ya, susah mencernanya gitu ya. Nah, besok Dokter Ari akan banyak bahas kupas tuntas ya. Nanti juga Mbak Iva akan mengumumkan nih apa materi Dokter Ari besok. Dan yang selanjutnya karena mungkin ibu-ibu bisa mulai ngumpulin pertanyaan nih mulai dari sekarang gitu. Jadi besok nih yang membahas khusus untuk pandemi ini kayaknya ibu-ibu harus banyak yang pengen bertanya harusnya ya. Iya, terima kasih banyak dokter. Jadi mungkin di sini ada beberapa poin. Jadi kita harus yang terpenting tetap perilaku sehat ya dok ya, walaupun ada atau tidak, apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Terus juga ketahui tanda-tanda bahaya jika misalnya anak sudah masuk dengan tanda-tanda bahaya, kapan konsultasi ke dokter mungkin gitu ya dok ya. Sampai bertemu lagi di webinar seri edukasi masyarakat tentang kesehatan anak, optimalisasi kesehatan anak dari berbagai aspek bersama Primaku dalam rangka HUT IDA yang ke-66 dan Hari Anak Nasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dr. Afifah bersama Dr. Oti. Mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.